Sama Tuhan selalu bersukacita, ada semangat ya. Tanpa terasa sekarang ini sudah memasuki bulan Juli ya. Kita kelihatannya baru Happy New Year, tapi hari ini sudah bulan Juli. Rasanya kita cuma menghabiskan waktu di rumah. Tapi percayalah, Tuhan itu punya rencana yang indah dengan saudara dan saya ada di rumah ya. Ada perkara besar, ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan. Justru segala sesuatu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, saudara tetap semangat hari-hari ini. Saudara tetap jaga hati seperti khotbah saya kemarin ya tentang pengampunan. Saudara yang mungkin belum ikut live hari ini, pastikan kalau saudara baca di Lukas 6 ayat 35 itu kata kunci saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, saudara akan kehilangan upah yang besar dan menikmati kedudukan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Itu luar biasanya. Makanya hari ini kalau di masa karantina ada suami yang menjengkelkan, ada anak-anak, ada ipar, mungkin ketemu mertua, ketemu apapun yang membuat proses sakit hati, itu berarti Tuhan mau memberkati saudara dan saya dengan upah yang besar. Amin saudara ya. Saudara baca di Lukas 6 ayat 35. Kalau saudara bisa mengasihi musuh, saudara bisa melakukan yang baik terhadap musuh, saudara tidak lagi menuntut harapan pembalasannya ya, tidak menuntut hasil balasannya, saudara akan menikmati upah yang besar. Bahkan saudara dan saya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Makanya hari ini yuk kita semua berlomba-lomba melepaskan pengampunan. Siapapun yang sudah menyakiti saudara dan saya, berapa kali pun saudara lepaskan pengampunan ya. Kita percaya hari ini kita akan khotbah tentang PHP ya. Bagaimana PHP menurut kita pemberi harapan palsu ya. Halo, shalom. Ya, jadi saudara dan saya mungkin hari ini berkata, Bu Eli, pemberi pengharapan palsu ya. Kelihatannya saudara dan saya hari ini banyak dikecewakan orang. Tapi percayalah ketika saudara dikecewakan, tetap ada tujuan Tuhan yang terbaik ya. Seperti di Lukas 6 ayat 35 itu tadi. Tetap lakukan yang terbaik hari-hari ini. PHP yang akan saya khotbahkan, putus-putus ya. Ya, shalom, mas suaranya masih sudah bagus? Sudah bagus ya? Oke, saya lanjutkan kalau sudah bagus suaranya ya. PHP adalah pemberi harapan yang pasti ya. Saudara dan saya hari ini tidak perlu ragu di tengah akhir zaman. Saudara dan saya sudah punya penjamin, yaitu bukan pemberi harapan palsu. Tapi berjalan bersama Tuhan, saudara dan saya memiliki pemberi harapan yang pasti ya. Kita buka aja contohnya. Hari ini mungkin banyak orang ya, beberapa orang yang mungkin datang sama saya itu banyak gini, Bu Eli, hidup kita ini mau dibawa arahnya kemana? Banyak orang yang tidak siap dengan kematian karena mereka berpikir bahwa kematian itu gimana ya Bu Eli? Apakah saringannya Tuhan untuk masuk surga dan neraka itu gimana ya? Tapi kita percaya hari ini di Yohanes buka 10 ayat 28, jangan takut dengan kematian. Saudara dan saya punya penjamin yang sudah memberi kehidupan saudara dan saya di akhir perjalanan itu secara pasti. Yohanes 10 ayat 28 ya, kita baca. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Amin, saudara. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Saudara tidak usah takut. Saudara tidak bisa bayangin gini, Tuhan, kalau mati di mana ya Tuhan? Tapi lihat firman ini sudah memberikan jaminan bahwa ada hidup yang kekal. Saudara tidak binasa selama-lamanya.
Kalaupun saudara ada di kuburan suatu hari Tuhan, kita semua akan bangkit. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Kita semua hari ini ada di tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada masalah, tidak ada badai, tidak ada bahaya apapun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan yang kuat. Hari ini tenangkan hidupmu, kalaupun bahkan beberapa orang yang imannya sudah kuat justru hari-hari ini kepingin nang cepet di rapture saudara. Kepingin cepet Tuhan datang rapture supaya selesai. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dalam mengikut Kristus itu ada hidup kekal dan tidak binasa selama-lamanya. Bahkan terjamin ya. Kalau saudara baca di 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya, percayalah, kita semua akan menikmati yang namanya keselamatan. Bukan murka. Jadi tidak usah takut. Jangan bayangkan Tuhan datang itu dengan murka yang menyala-nyala karena melihat manusia. Kita semua sudah dijamin. Amin. Jadi kalau sekarang saudara hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa jadi orang sempurna saudara. Kadang-kadang kita bisa mengalami kelemahan karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi jangan mempergunakan semua itu untuk saudara dengan sengaja berbuat dosa. Kalau itu memang teguran Tuhan, Roh Kudus mulai ingatkan, kamu jangan seperti ini. Cepat-cepat berbalik, cepat-cepat bertobat. Karena saudara dan saya punya benih ilahi. Semakin saudara mengenakkan daging, iblis itu akan semakin menguasai saudara. Makanya tiap kali saya selalu pesan apa? Remote. Roh mematikan daging itu jadi gaya hidup saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang selalu diremot sama iblis. Mau marah ya marah, mau maki-maki orang, mau sakit hati. Tapi pastikan saudara dan saya hari ini selama saudara tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Tetap setia sampai mati, tegang teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara dan saya pasti sudah menikmati hidup kekal. Tidak binasa selama-lamanya. Amin. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan sudah berikan bahwa satu ketetapan, saudara tidak pernah ditimpa murkanya. Tapi dia datang untuk menjemput saudara dan saya menikmati keselamatan. Jadi tidak perlu takut ya dengan kematian, tidak usah terlalu parno saudara. Kapanpun Tuhan mau panggil saudara dan saya, itulah waktu yang terbaik, awal dari kehidupan saudara bersama Kristus Yesus. Amin. Yuk kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3-7. Apa yang Tuhan sudah sediakan hari ini buat saudara dan saya selain dalam kekekalan. Saudara dan saya hari ini tidak usah takut menghadapi berbagai macam masalah, tekanan, pemurnian. Saudara tetap menjalaninya dengan sukacita. Karena saudara perlu ingat, selalu saya ingat, pemberi harapan yang pasti itu tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Sekali dia berjanji, dia akan terus menggenapinya. Saudara mungkin dalam kehidupan ini iblis mengintimidasi saudara. Banyak keadaan buruk yang membuat saudara ragu akan Tuhan. Tapi melalui firman hari ini kita belajar. Yuk 1 Petrus 1 ayat 3-7. 1 Petrus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pemberi harapan yang pasti Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar ya telah melahirkan kita kembali. Amin. Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa sih saudara? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara dan saya tidak usah ragu dengan pemberi harapan pasti Yesus Kristus. Karena dia memberikan hidup yang penuh
pengharapan. Kalaupun hari ini pengharapanmu itu masih mengecewakan hasilnya, itu cuman sesaat. Pemberi harapan yang pasti tidak akan pernah mengecewakan. Berharaplah terus karena Dia pasti menyediakan yang terbaik. Amin, saudara. Bahkan ayat yang keempat yuk kita baca. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, lihat saudara, hari ini ada hidup yang penuh pengharapan bersama Yesus. Ada lagi berapa kali tadi diulang, tidak dapat binasa. Aman saudara, aman. Ya, yang jadi debu itu cuman daging. Tapi roh saudara akan hidup selama-lamanya, tidak akan binasa. Saudara dan saya akan menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup kekal, bahagia, tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa rasa sakit. Betapa luar biasanya hidup yang kita idam-idamkan. Tidak ada lagi kematian, tapi jaminannya bahagia selama-lamanya. Amin saudara ya. Apa yang disimpan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara dan saya hari ini memang kita belum melihat, tapi saudara tenang aja. Kalau kematian itu tiba, pasti ada hal yang jauh lebih mulia yang Tuhan sediakan. Yaitu yang tersimpan di surga hari ini, saudara tenang. Artinya sesusah apapun saudara cuman ingat iya ya ngapain sih susah di dunia. Toh saya juga sudah dijamin ada sesuatu yang sudah Tuhan simpan di surga yang tidak dapat cemar, binasa dan layu. Hartamu bisa habis tidak di sini? Bisa. Hartamu kalau mati saudara bawa enggak? Enggak. Nama baikmu, kekayaanmu, statusmu sehebat apapun. Mau konglomerat, mau yang namanya insinyur, mau yang namanya dokter dan sebagainya. Saudara dan saya hari ini, siapapun saudara dan saya, semua itu sia-sia. Fana. Tapi buat saudara dan saya hari ini, dikucilkan orang, dihina orang, tidak diorangkan, tidak usah sakit hati. Sakit hati itu menghilangkan upah yang besar. Ingat ya kemarin Lukas 6 ayat 35 itu diingat-ingat. Kalau mau sakit hati ingat Lukas 6:35. Tuhan aku tidak mau sakit hati, ada upah yang besar. Ada kedudukan anak Allah yang maha tinggi. Aku nggak mau Tuhan. Artinya hari ini walaupun orang menghina hidupmu tidak apa-apa. Tapi Tuhan sudah menyediakan sesuatu yaitu di surga yang sudah disimpan buat saudara dan saya itu tidak pernah layu, tidak pernah cemar. Itu yang saudara kejar hari ini. Makanya tenang, tenang. Pengharapanmu masih mengecewakan, tenang. Kita itu semua dituntut Tuhan hari-hari ini untuk bisa belajar tenang dan percaya. Itulah terletak kekuatanmu. Saudara dan saya hari ini belajar dalam keadaan apapun, menari di tengah badai. Saya dididik Tuhan selama 10 tahun jalani proses. Tuhan tidak pernah didik saya untuk lebay. Setiap kali saya mau lebay menangis, Tuhan selalu bilang gini, bangkit, bersuka cita, berbahagia. Tetap nikmati apapun yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu. Karena aku Tuhan yang memberikan engkau satu pengharapan kelak. Engkau akan lihat bagaimana pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Mungkin hari ini Tuhan ingatkan saya, suamimu mengecewakan. Hasil dari rumah tanggamu mengecewakanmu. Tapi suatu kali itu tidak akan terjadi selamanya. Amin. Bahkan kalau saudara hari ini berharap terus, yaitu lihat ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya hari ini saudara tetap nikmati proses. Mungkin saudara berkata gini, gimana? Waktu saya menghadapi proses, saya lihat jauh ke depan, semua gelap. Saya tidak punya kekuatan. Tapi ketika saya baca firman, Tuhan bilang gini, aku pelihara kamu dengan kekuatan. Ketika engkau tetap punya pengharapan dan iman di dalam aku,
kekuatanku setiap hari akan menopang engkau. Engkau akan berjalan tetap kuat sampai tiba pada waktuku. Engkau akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan engkau akan bersorak-sorai melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan itu akan dinyatakan. Ya, saudara, seringkali kita itu berjalannya gini, saudara. Seringkali saudara berjalan di dalam hidup ini, ya, saudara cuman lihat yang dikejar kemenangan, tapi saudara abaikan kemuliaan Tuhan. Saudara cuman kejar kemenangan sukses, kaya, tapi kemuliaan Tuhan seringkali saudara abaikan. Tuhan mau saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Tuhan juga mau saudara dan saya ketika saudara dan saya menang, bukan hanya menang secara lahiriah, tapi ada kemuliaan secara batinia yang bisa membuat Tuhan bangga buat saudara dan saya. Apa artinya kalau saudara diberkati, tapi perbuatan saudara tetap serupa dengan iblis, tidak ada kebanggaan? Apa artinya kalau saudara diberkati kaya, saudara dipulihkan jadi nyaman, tapi kemuliaan buat Tuhan tidak terjadi. Orang bahkan lihat hidupmu malah jadi batu sandungan. Lebih baik orang melihat proses hidupmu dan di situ mereka memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang keenam, ya, coba lihat hari ini ada keselamatan, ya. Ada sesuatu yang tidak layu, tidak bisa cemar binasa, sudah Tuhan sediakan di surga. Tuhan akan pelihara saudara di akhir zaman, tidak usah takut. Saudara menghadapi masa sukar ini, krisis dunia yang harus terjadi, virus corona, ada pandemi, ada wabah sekalipun, saudara tidak berjalan sendiri. Karena Tuhan pemberi harapan yang pasti, itu selalu menyertai, menopang saudara dengan kekuatannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan kekuatannya. Amin, saudara. Yang ketiga, keselamatan. Ya, apa yang Tuhan mau hari-hari ini? Bergembiralah, ayat berikutnya. Akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hari ini ada banyak masalah, saudara tidak perlu takut. Saudara, hari ini pesan Tuhan, yuk kita gembira. Menari di tengah badai. Dunia boleh panik, itu urusan dunia. Karena dunia tidak ada pemberi harapan pasti. Iblis cuman pemberi harapan palsu. Dia tidak bisa menjamin hidup saudara dan saya. Tetapi hari ini kenapa Tuhan ajak saudara bergembiralah sekalipun seketika jatuh, ada berbagai-bagai masalah yang engkau sedang hadapi. Memang engkau tidak mampu. Secara manusia engkau tidak bakal mampu. Tapi kekuatanku yang tidak terbatas itu loh yang akan memampukan engkau tetap berdiri teguh. Sampai pada akhirnya engkau menyelesaikan pertandinganmu. Engkau tidak akan pernah kalah. Janjiku buat setiap anak-anakku pasti keluar lebih dari pemenang. Asal, Tuhan bilang, engkau tetap tinggal di dalam kekuatanku. Hari ini pemberi harapan pasti, saudara. Ya, ada banyak orang, kalau saya sharing, ada orang yang mengaku dalam dosa bagaimana dia harus bayar harga. Serem ya, saudara. Dia bilang gini, Bu Eli menyesal. Ada seorang ibu yang waktu itu ya datang sama saya karena masalah di dunia, dia pakai jasanya dukun, ya. Dan dia berkata gini, Bu Eli tahu apa yang saya harus bayar hari ini. Hari ini ketika saya pakai jasanya dukun, memang tokonya diberkati. Tapi hari ini dia mengalami proses di mana kalau nggak salah matanya mulai buta, saudara. Ya, dan dia ingat benar bagaimana dukun itu meminta sesuatu yang berkaitan itu dengan mata kalau tidak salah waktu itu. Dan benar, ketika dia diberkati ada proses bayar harga di mana matanya hari ini sudah mendekati satu mata itu sudah buta total, saudara. Saudara lihat, kalau iblis kasih satu penawaran yang nikmat, iblis tidak mungkin ngomongi segala sesuatunya di awal. Ya tidak apa-apa ya, kamu tak berkati, tak pulihkan enak, tapi matamu buta satu. Saudara mau enggak ambil itu? Tidak ada orang yang mau. Tapi pada kenyataan itu yang memang terjadi. Makanya kalau ada penawaran yang nikmat dan saudara harus berpikir lagi, saudara.
Karena ketika sesuatu ditawarkan dan itu membuat saudara melanggar apa yang jadi aturan Tuhan dan saudara mulai kompromi dengan iblis. Iblis memberi kenikmatan tidak pernah gratis. Selalu ada harga yang dibayar. Hari ini bersiap-siap. Kalau Tuhan bilang gini, siap ya. Berbahagia lo ya, jatuh dalam berbagai pencobaan, nikmati aja pencobaan itu. Prosesnya nikmati aja. Aku kan sudah memberi harapan yang pasti. Engkau itu tidak akan binasa, engkau akan hidup kekal, engkau akan selamat. Bahkan tidak ada satu orang pun kekuatan masalah yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Kasih karuniaku itu selalu penuh atas hidup setiap anak-anakku. Tidak ada penindasan, bahkan Roma 8 ayat 35 berkata apa? Tidak ada satu penindasan maupun bahaya apapun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia-Nya. Itu yang membuat Tuhan paksa saudara dan saya. Dan tujuan Tuhan di ayat 7, maksud semuanya itu cuman untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini masa-masanya pemurnian jalan. Supaya iman saudara di atas rata-rata dan saudara dan saya mulai punya pemurnian karakter. Pemurnian iman, pemurnian hati itu sedang jalan. Yang dulunya hatinya kotor, suka iri hati, suka marah, ya suka amarah, suka dendam, suka kepahitan, suka tawar hati, takut, khawatir. Mulai dimurnikan melalui proses bersama Tuhan. Dulu yang karakternya karakter iblis mulai dimurnikan, punya karakter Kristus. Dulu imannya yang suka naik turun mulai dimurnikan. Kenapa? Karena nanti untungnya buat saudara. Karena iblis itu akan lari jika saudara lawan dengan iman yang teguh. Selama imanmu tidak teguh hari ini, iblis akan terus berlari mendekat. Ini sasaran. Tapi kalau imannya saudara teguh, dia akan lari saudara. Itu tujuan Tuhan, supaya saudara tetap kuat. Menghadapi akhir zaman yang tidak mudah ini saudara tetap kuat. Itu tujuannya. Amin saudara. Ya, kita belajar dari seorang wanita yang bagaimana saudara sering lihat ya. Kita belajar bagaimana responnya. Jadi dari tadi tidak usah takut ya. Pemberi harapan pasti ada sesuatu yang tidak binasa cemar layu dalam kerajaan surga. Saudara dipelihara dalam kekuatan Allah sampai saudara melihat bagaimana tangan Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Itu pemberi harapan pasti. Makanya hari ini yuk ketawa-ketawa ya. Di tengah badai tidak usah susah. Saya selalu tidak pernah diizinkan Tuhan untuk susah. Setiap kali saya mau susah, ini pikiran saya langsung diarahkan Tuhan, pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Kenapa? Kalau saya mulai susah, iblis akan masuk intimidasi. Hei, lihat ya kenyataanmu, lihat loh malangnya nasibmu, lihat ya suamimu, lihat masa depanmu. Kalau orang susah paling gampang jadi bulanan-bulanan iblis. Tapi kalau orang selalu bergembira, pikirannya positif bersama Tuhan, saya tahu Tuhan sudah memberi harapan yang pasti. Walaupun saat ini mengecewakan tidak apa-apa, tapi selalu ada harapan yang pasti bersama Tuhan. Di situ iblis tidak bisa ambil celah, dia tidak bisa masuk. Karena semua celah itu dalam pikiran sudah saudara tutup. Coba saudara buka dikit aja. Iya ya Tuhan, aduh Tuhan suamiku kok kayak gini, keuanganku kok kayak gini Tuhan. Tokoku tambah lama, keuanganku tambah menipis, keadaan dunia seperti ini. Itu gampang saudara, ada celah, mulai iblis masuk, intimidasinya di otak, mulai dalam pikiran. Lama-lama saudara akan terpuruk, tidak punya kekuatan. Padahal Tuhan bilang, pengharapan pasti loh. Aku loh yang pemberi pengharapan pasti. Engkau tidak perlu ragu. Yuk kita belajar di Matius 9 ayat 20-22. Kita belajar dari wanita yang pendarahan. Apa yang dilakukan ketika keadaan hidup menderita bertahun-tahun, apa yang dilakukan sampai dia melihat mujizat ya. Matius 9 ayat 20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Lihat ya saudara, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Mau 12 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun hidup dalam penderitaan, bersukacita aja.
Ya, orang yang selalu punya pengharapan, walaupun penderitaannya proses seperti saya ketika saya punya pengharapan sama Tuhan. Saya tidak pernah marah sama Tuhan. Apakah saya marah? Enggak, saudara. Saya selalu berbahagia. Saya tahu walaupun keadaan saya makin buruk, makin tidak ada untuk dasar untuk berharap. Saya tidak pernah berpikir yang negatif tentang Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana responnya ya. Mungkin hari ini hidupmu diaibkan orang, menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Hari ini apa yang dilakukan wanita itu? Maju mendekat ya. Banyak anak Tuhan hari-hari ini ketika keadaan tambah buruk, bukannya maju mendekat intim sama Tuhan, malah mundur. Ya, jam doa mulai berkurang, ganti fokusnya sama masalah. Mikiri jalan keluar, ya apa Tuhan? Mikiri ketakutan, kekhawatiran, ya. Bukannya maju mendekat, tapi justru mulai memperkecil kekuatannya. Mulai tambah ndak intim sama Tuhan, malah mundur. Doa, baca firman sudah ogah-ogahan. Ndak sudah Tuhan, males Tuhan, lihat keadaan seperti ini saya kok ndak punya semangat hidup ya. Banyak hari-hari ini orang ndak punya semangat hidup. Hidupnya cuman mikiri stres terus. Lihat rekening koran terus. Lihat keadaan, mikiri masa depan yang belum terjadi sudah dipikiri hari ini. Direnungkan, jangan-jangan ya Tuhan. Jangan-jangan lo Tuhan, jangan-jangan lo Tuhan. Saudara lihat apa yang dilakukan wanita itu. Yang pertama, maju mendekat. Hari ini pastikan pemberi harapan pasti itu berdiri di dekat saudara dan saya. Dia datang dengan banyak janji-janjinya. Hari ini saudara jangan berjalan mundur. Maju dekat. Yang pertama makin intim sama Tuhan. Amin. Yang kedua lihat. Karena katanya dalam hatinya. Ya. Asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh. Amin. Amin saudara. Waktu dia berkata seperti itu, dia sudah sembuh belum saudara? Masih pendarahan loh saudara. Kalau dipikir-pikir gini, Isa ndak ya Tuhan? Isa ndak ya Tuhan? Saya kalau mau mikir seperti itu, saya sering diintimidasi iblis. Iblis bilang gini, susah. Sulit sudah punya 2 anak. Kamu loh sudah bertahun-tahun hidup seperti ini. Mana kamu lihat perubahan hidup suamimu? Mana? Buktinya mana? Tapi belajar dari wanita yang pendarahan ini saudara. Dalam keadaan menderita. Dia tetap bisa teguh imannya. Yang kedua iman. Asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Hari ini di tengah penderitaanmu katakan dalam hati walaupun belum terlihat. Yang terlihat di depan mata menderita pendarahan. Yang terlihat di depan mata suami makin kacau balau. Keuangan makin kacau balau. Toko makin sepi. Rekening koran makin merah. Tapi pastikan saudara. Hari ini. Saudara dan saya. Asal aku punya Yesus. Aku pasti ngalami pemulihan. Aku pasti disembuhkan. Tokoku pasti diberkati Tuhan. Dalam keadaan apapun. Walaupun hari ini semua masih hasilnya mengecewakan. Asal aku punya Yesus. Aku punya kuasa untuk tetap tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti pelihara aku di dalam kekuatannya. Di dalam kekayaan dan kemuliaannya dia akan mencukupkan semua apa yang aku butuhkan. Aku tidak akan pernah hancur. Itu yang Tuhan mau. Belajar dari wanita 12 tahun pendarahan. Waktu dia mengucapkan imannya. Keadaannya belum sembuh saudara. Tapi dia berkata dalam hatinya. Seringkali iblis mulai mengintimidasi saudara. Dan saya katakan. Asal aku punya Yesus sebagai pemberi harapan pasti. Aku tidak perlu takut. Aku akan sembuh.
Aku akan lihat mujizat, aku akan lihat pemulihan, aku akan lihat kemenangan yang luar biasa. Yuk kita sama-sama katakan hari ini. Asal aku punya Yesus dalam hidupku, aku tidak akan takut lagi. Aku percaya siang ini Tuhan sudah pulihkan keuanganku, Tuhan sudah sembuhkan sakitku, Tuhan sudah pulihkan rumah tanggaku. Itu yang saudara katakan. Amin. Sekalipun kalau dilihat di depan mata, masih parah, tidak apa-apa. Masih ada pendarahan, tidak apa-apa. Lakukan itu. Amin. Intim iman. Yang ketiga, yuk kita lihat. Tetapi Yesus berpaling. Tuhan paling tidak kuat. Lihat orang yang punya iman intim. Walaupun masih pendarahan 12 tahun. Itu yang membuat Tuhan tidak pernah tahan, saudara. Tuhan Yesus berpaling dan memandang wanita yang pendarahan 12 tahun ini serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga, namanya keteguhan hati. Saya singkat supaya 3I gampang. Saya sampai cari kata-kata I ya. Itikat, tekad untuk hati secara bulat percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun hari ini mungkin saudara sudah intim, sudah beriman sama Tuhan. Keadaanmu belum pulih. Tetap punya itikat, tekad bulat. Percaya tidak melihat hasil. Percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan, maka itu pasti terjadi. Karena Tuhan sang pemberi harapan pasti itu tidak akan pernah lalai untuk menepati dan menyembuhkan saudara dan saya. Amin saudara, amin. Saudara mau siang ini kita belajar 3 hal. Intim, iman, dan itikat. Itikat itu keteguhan, tekad untuk tetap teguh hatinya. Tetap mempercayai Tuhan. Bukan lagi melihat hasil. Tuhan walaupun sudah intim, sudah beriman. Kalaupun keadaanku masih ngalami proses. Aku tetap punya itikat, tekad. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku tahu bahwa Engkau pemberi harapan yang pasti dalam hidupku. Amin saudara. 3 hal ya. Kita belajar, yuk kita lihat satu-satu. Bagaimana orang yang punya keintiman. Saudara dan saya tidak mungkin bisa intim maju mendekat sama Tuhan kalau saudara meragukan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang pendarahan ini luar biasa. Hari ini pastikan pikiranmu jangan negatif tentang Tuhan. Saudara harus yakin bahwa Dia Tuhan yang baik. Kebajikan, kemurahan belaka itu selalu mengikuti saudara di masa-masa sukar ini. Di masa-masa akhir zaman, masa-masa pandemi, masa-masa krisis usahamu. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Yuk buka Lukas 7 ayat 22-23. Ya kita baca dulu. Buka aja di ayat 23-nya dulu kita baca. Lukas 7 ayat 23 ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini pastikan kalau saudara mau berjalan maju mendekat kepada Tuhan, mau intim. Saudara dan saya jangan pernah kecewa. Banyak orang hari ini sudah tawar hati sama Tuhan, ya. Banyak orang sudah tawar hati berpikir yang negatif sama Tuhan. Berpikir Tuhan kenapa doa seluruh umat di dunia ini berseru-seru supaya masa pandemi ini segera berlalu. Kok Tuhan tidak bertindak apa-apa? Percayalah Dia tetap turut bekerja di dalam setiap proses kehidupan. Siang ini Tuhan berkata, nak berbahagia. Kalau aku kata berbahagia berarti kacamata Tuhan tahu bahwa pencobaan yang sedang engkau alami ini tujuannya selalu mendatangkan kebaikan. Bukan lagi keburukan. Makanya berbahagialah. Karena apa saudara? Di ayat yang berikutnya saya lupa ya, nanti dibuka aja di 1 Petrus 3 ayat 7 itu tadi berkata apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus.
Itu yang Tuhan sudah persiapkan, puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Saudara tidak perlu kejar yang namanya kekayaan untuk dihormati orang. Mungkin hari ini ada aib, usahamu mulai tutup satu. Dulu saudara punya banyak usaha, pabrik saudara harus tutup karena memang sudah tidak bisa mengatasi kerugiannya. Saudara hari ini tidak usah takut. Tetap jalani, berbahagia aja. Karena Tuhan berkata, aku sudah menyediakan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan itu nilainya kekal buat saudara dan saya. Amin saudara. Ya, hari ini jangan pernah kecewa dan menolak Tuhan. Ya, yang ketiga jangan pernah meragukan Tuhan. Lihat ayat 22-nya kita baca. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Siang ini Tuhan datang atas hidup saudara di tengah masa pandemi ini. Di tengah masa krisis ekonomi. Yang pertama Tuhan datang dengan apa? Kesembuhan. Orang buta melihat ya. Yang tuli mendengar. Yang kusta menjadi tahir. Yang kedua Tuhan datang dengan apa? Mujizat. Mati bangkit. Tidak ada. Itu perkara yang sulit saudara. Mungkin hari ini perkara yang sulit. Hanya Tuhan yang bisa memulihkannya. Percayalah, kalau dia sudah buktikan mati bangkit itu berarti siang ini dia juga akan datang dalam hidup saudara dan saya. Keuanganmu dia akan datang dengan mujizatnya. Amin saudara. Yang ketiga dia datang dengan kabar baik. Buat orang-orang yang miskin. Miskin dalam arti mungkin saudara hari ini mengalami kesedihan. Ada sesuatu hilang, ada sesuatu yang dirugikan, ada sesuatu yang disakiti. Tuhan datang siang ini, dia membawa kabar baik. Makanya jangan terpuruk, jangan kecewa, jangan menolak Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan sebagai pemberi harapan yang pasti. Dia akan datang dengan kesembuhan, dia akan datang dengan mujizat, dia akan datang dalam hidup saudara dan saya dengan kabar yang baik. Amin saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan berkata berbahagia, bukan tanpa alasan. Tapi kalau saudara mengenal firman, selalu dia berkata, aku datang supaya melenyapkan penyakit kelemahanmu, aku datang untuk menyembuhkanmu, aku datang untuk memberi mujizat, aku datang dengan kabar baik. Amin, amin saudara. Yuk kita dekat ya, kalau dekat sama Tuhan, Tuhan akan datang loh sama kita juga. Tapi kalau kita menjauh, siapa yang datang sama saudara? Iblis dengan krunya. Iblis, dia akan semakin curi tarik saudara, kaki saudara ke arah maut. Terutama orang-orang yang depresi hari-hari ini paling gampang jadi bulanan-bulanan iblis. Orang yang hidupnya merenungi nasib, lebay, sedih, bercucuran air mata terus, itu sasaran iblis. Saudara dan saya, kenapa Tuhan ajak saudara dan saya bergembira? Karena orang yang bergembira hidupnya selalu berjalan maju mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Yang kedua, bagaimana kata iman ya. Iman, yuk kita belajar dari Kolose 1 ayat 23. Rasul Paulus berkata apa? Orang yang punya iman hari ini, asal ku jamah Yesus, aku pasti sembuh. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Ya, iman itu tidak bisa dalam satu hari saudara beriman sama Tuhan. Tuhan, aku sembuh. Bim salah bim. Tidak bisa saudara. Ya. Firman Tuhan berkata bertekun. Karena saudara dan saya lagi dimurnikan. Iman itu tidak melihat tapi percaya. Kalaupun engkau sudah beriman, keadaanmu bertambah buruk. Ini waktunya saudara membuktikan kemurnian imanmu di hadapan Tuhan. Tidak bisa saudara dalam satu hari enak kalau bisanya Tuhan aku percaya. Tokoku diberkati langsung keluar bim salah bim toko diberkati. Terus imannya dari mana saudara? Justru hari-hari ini Tuhan lagi menilai kemurnian imanmu. Waktu engkau berdoa, sudah dalam keadaan menderita, bahkan berdarah-darah. Tapi itu belum terjadi apapun, mungkin perubahan yang maksimal. Tapi saudara tetap bisa berkata, asal aku punya Yesus, aku tidak akan takut. Aku punya jaminan. Engkau itu pemberi harapan yang pasti buat aku. Engkau tidak pernah kecewakan aku Tuhan. Itulah orang yang berjalan bertekun dalam iman.
bertekun dalam iman. Saya ngalami 10 tahun sekolah iman dengan Tuhan. Kayak jet coaster, saudara. Habis didengarkan berita baik, sukacita dijatuhkan lagi. Berita baik jatuh lagi, saudara. Lihat keadaan, bahkan lebih buruk, saudara. Buat saya gemetar enggak? Awalnya gemetar, saudara. Jantungan, saudara. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, Tuhan bilang gini, aku lagi murnikan imanmu. Kalau engkau sudah pintar, kau enggak akan takut lagi. Kau enggak akan depresi. Benar, saudara. Walau dengar berita apapun hari itu, ketika saya mulai punya keteguhan iman, saya bertekun dalam iman. Iya, ya Tuhan, saya belajar. Dan hari ini, ketika ada keadaan apapun, saya tetap bisa tenang dan percaya. Amin. Itu standarnya orang benar. Orang benar tidak mungkin panik dan khawatir. Tidak akan, saudara. Itu standarnya orang yang di bawah rata-rata. Kalau saudara orang beriman, orang yang benar, standarnya dengar keadaan apapun, lihat apapun, tenang, bergembira, percaya, asal sudah jama jubahnya. Aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan, aku pasti diberkati. Keadaan di depan memang parah, tapi imanmu tetap di atas rata-rata, di atas kenyataan hidup. Jangan iman di bawah kenyataan hidup. Itu iman yang mati, saudara. Iman yang hidup harus ada di atas kenyataan hidup. Amin. Amin, saudara. Dan tidak tergantung pada hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Tidak akan goncang. Walaupun hari ini keadaan dunia bergoncang, saudara tidak akan goncang imannya. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan saudara dan saya. Yang ketiga adalah yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan. Ya. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetap pegang teguh firman Tuhan sebagai kompas. Ya, saya kalau lagi susah saya baca firman dan saya dapat sesuatu, itu yang saya pegang, saudara. Saya tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, sering kali ketika saya lemah melihat keadaan tambah parah, iblis itu selalu bilang gini, mana apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Buktinya bisa, buktinya mana? Wong dipisahkan gitu sampai punya 2 anak, lo mana? Tapi saya tahu kekuatan firman, kebenaran ini pasti pada akhirnya janji Tuhan akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Makanya iblis berusaha mencuri, menggeser pengharapanmu akan Injil. Karena iblis tahu kekuatan Injil itu dahsyat. Kekuatan Injil itu bisa memerdekakan saudara dan saya. Amin. Bisa memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Makanya hari ini apa yang Tuhan kasih melalui firman itu pegang teguh. Tuhan, aku tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Aku tetap mau percaya akan firman-Mu. Amin. Ya, yang ketiga apa? Itikat. Ya, ini yang terakhir. Yuk kita buka bagaimana keteguhan hati, tekad bulat hati untuk tetap percaya, tidak melihat. Ya, walaupun bertahun-tahun saudara belum melihat hal yang baik sesuai dengan kehendak saudara. Tapi percayalah kehendak Tuhan sudah terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Karena memang hidup ini bukan menyelesaikan kehendak daging, kehendak hatimu, bukan. Tuhan punya kehendak yang saudara hari ini tidak mengerti. Kok kenapa ya Tuhan? Saya sendiri juga bingung. Ternyata untuk menggenapi kehendak Bapak, saya harus mengalami proses 10 tahun lebih suami selingkuh, saudara. Apakah memang kehendak saya belum terjadi? Kehendak hati saya belum sepenuhnya terpenuhi. Tapi kehendak Tuhan sudah tergenapi satu persatu dalam hidup saya. Sudah tergenapi banyak hal, banyak perkara yang Tuhan mau untuk hidup saya lakukan buat kerajaan Allah, itu sudah terjadi, saudara. Yuk buka Efesus 1 ayat 18 sampai 20 ya. Keteguhan hati, itikat, saudara. 3I. Intim, iman, itikat ya. Teguhkan tekad hatimu hari ini. Jangan pernah berubah. Keteguhan hati Efesus 1 ayat 18-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan. Lihat ya, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara dan saya hari ini, kalau teguh hati jangan lihat hasil. Teguh hati itu ingat, Tuhan bilang, kamu ingat ya.
pengharapan apa? Dengan berharap kepada Sang Pemberi yang pasti menepati janjinya, saudara akan lihat 3 hal. Betapa kaya kemuliaan. Kemuliaannya bagi yang ditentukan orang-orang kudus. Yang pertama, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, hari ini kita punya itikat tekad hati. Saudara tidak melihat hasil. Kenapa? Karena yang pertama, betapa kaya kemuliaannya. Itu perkara-perkara yang sudah Tuhan sediakan. Kalau saudara tetap bertahan, ya, yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan ada perkara-perkaranya Tuhan, yaitu saudara akan lihat betapa kaya kemuliaannya. Yang kedua, betapa hebat kuasanya. Saudara akan tercengang melihat kuasanya yang hebat memulihkan keadaan hidupmu. Mungkin wanita pendarahan itu juga melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan menyembuhkan pendarahannya 12 tahun sembuh di tangan Tuhan. Amin saudara. Hari ini ketiga apa saudara? Betapa kuat kekuatannya. Ada banyak hal yang Tuhan sudah topang dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Saudara tidak akan berkata gini, tidak kuat Tuhan, tidak, bohong. Tuhan sudah berkata, tidak melampaui kekuatanmu, aku sudah punya jalan keluar, karena aku topang engkau dengan kekuatanku yang super power. Tidak mungkin ada kekuatan di luar aku yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Tanganku akan menjagai engkau kuat-kuat, menopang engkau kuat-kuat, sehingga engkau tidak perlu takut, ragu lagi. Amin saudara. Saya sudah selesai 3 hal. Ya, saudara dan saya hari ini yuk kita belajar hari ini. Kita mau seperti seorang wanita yang pendarahan. Kita tahu bahwa pengharapan yang pasti itu sudah sediakan. Sesuatu yang tidak layu, tidak cemar, yang tidak dapat binasa di surga. Aku memelihara kekuatanmu, ya, memelihara engkau dengan kekuatanku, dan aku pasti menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Amin saudara, engkau pasti selamat. Engkau tidak pernah aku merencanakan untuk ditimpa murka. Walaupun hari ini keadaan hidupmu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi master plan hidupmu. Mungkin saudara punya rencana besar yang hari ini porak-poranda. Tapi Tuhan bilang gini, tidak apa-apa. Sesaat karena engkau sedang menggenapi rencanaku yang besar. Engkau sedang masuk di dalam master planku. Engkau akan menikmati kebahagiaan kekal selama-lamanya bersama dengan aku. Amin saudara. Tetap intim hari-hari ini di rumah intim. Tidak usah pusing. Tuhan mau kita berbahagia itu dengan intim. Bangun iman. Orang kalau sedih tidak mungkin bangun iman. Orang sedih itu imannya pasti naik turun saudara. Mimpi kalau saudara tidak bisa bersuka cita. Saudara bisa bangun iman dalam pemurnian iman ini tidak bisa. Orang yang hatinya bergembira, bersuka cita baru pikirannya akan positif. Karena dia tahu Sang Pemberi pengharapan pasti itu sudah menjanjikan yang terbaik. Amin saudara, melalui firman hari ini kita semua punya keteguhan hati, itikat, tekad bulat hatimu. Saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun terjadi, saudara tetap berkata, Tuhan, aku tidak lihat keadaanku, aku tahu bahwa berjalan bersama Tuhan pada akhirnya aku akan berjalan dengan kemuliaan demi kemuliaan, karena engkau kaya akan kemuliaan. Aku akan melihat berjalan dengan Tuhan kehebatan kuasamu, mujizat yang terjadi spektakuler, engkau menyelesaikan masalahku. Bukan lagi sakit parah sembuh, tapi yang mati bangkit, itu bersama Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga apa? Kekuatan kuasamu. Aku akan tetap kuat sampai pada akhirnya. Karena kekuatanmu yang tidak terbatas itu yang menopang saudara dan saya. Sampai pada waktunya saudara dan saya pulang ke rumah Bapa untuk menikmati hidup kekal. Tidak binasa selama-lamanya. Bahagia. Tidak ada air mata. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada hutang lagi saudara. Hidup yang kita idam-idamkan. Banyak beberapa orang yang hidupnya sudah kuat di dalam iman. Mereka malah kepingin yang cepat Tuhan datang. Ayo Tuhan cepat datang katanya. Kita sudah tidak sabar untuk menantikan hidup yang ideal. Di dunia ini pusing, banyak orang jahat. Banyak masalah, banyak air mata. Tapi percayalah hari ini kita sebagai anak Tuhan ketika kita mengerti firman. Yuk sisa hidup kita di akhir zaman ini. Jangan habiskan dengan bersedih, lebay, merenungi nasib. Ya, kita semua lagi diajak Tuhan menari di tengah badai.
goncangan badainya makin keras, narinya makin keras, saudara. Ya, saudara akan menari. Saya dipaksa Tuhan untuk menari di tengah badai, di tengah air mata. Saya dipaksa Tuhan. Semakin keras goncangannya, di situ Tuhan berkata, makin keras engkau menari, engkau bersorak-sorai, karena aku sudah memberi harapan yang pasti, bukan harapan palsu. Buat apa engkau bersedih kalau harapan yang pasti itu pasti engkau nikmati. Ya, yuk ayat peneguhannya tinggal 10 menit. Ya, setelah itu selesai 1 Timotius 4 ayat 10 ya. 1 Timotius 4 ayat 10, setelah itu selesai. Itulah sebabnya kita berjeripayah, berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Hari ini untuk melihat pengharapan yang pasti, saudara, bukan berarti siapa yang bilang sekali beriman bim salah bim. Nggak, firman Tuhan berkata apa? Yuk kita hari ini berjeripayah ya, berjuang dan tetap percaya. Saudara, berjeripayah itu dalam arti apa? Menabur itu loh, benih itu loh jeripayahnya. Tuhan, hari ini sudah baik masih ditipu, sudah baik sama orang difitnah, sudah baik sama suami masih dimaki-maki, sudah baik sama istri kabur, ya sudahlah. Saudara tetap berjeripayah menabur benih-benih kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, itu jeripayah saudara. Berjuang, tetap pertahankan iman. Amin, saudara. Saudara tetap berjuang hari ini dengan iblis yang mulai mengintimidasi saudara dengan fakta. Tapi saudara tetap berlari. Saudara tetap berjalan maju seperti wanita pendarahan itu. Tetap berjuang intim sama Tuhan. Amin. Yang ketiga itu tadi, percaya. Punya itikat. Percaya Yesus, sekali percaya Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Saudara akan menikmati kemenangan bersama Tuhan. Saudara tidak perlu ragu. Saya menjalani proses dan saya melihat banyak kemenangan orang-orang yang setia. Hari-hari ini Tuhan tidak main-main, saudara. Ya, Tuhan bawa mereka di dalam satu dimensi, di mana apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang mereka lihat, Tuhan sediakan secara luar biasa. Hari ini proses hidupmu memang sedang dimurnikan. Makanya ada banyak duka cita. Nggak usah kaget. Tetap jalani perintah Tuhan hari ini ya. Saya selalu ngomong buat jemaat saya di Victory. Saya selalu ajari mereka nggak boleh sedih. Makanya kalau ada orang yang konseling nangis-nangis, saya selalu bilang stop nangis. Stop nangis. Karena orang yang nangis mengasihi diri sendiri itu sudah memikirkan hal yang buruk. Kan Tuhan pemberi harapan pasti. Sudah dijamin hidupnya, buat apa nangis. Kecuali kalau nangis karena melihat kebaikan Tuhan, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau nangis ingat disakiti, ingat rasa sakitnya, jangan saudara. Kalau nangis, saya juga kalau nyembah Tuhan saya sering nangis. Kenapa? Karena saya melihat kebaikan Tuhan itu tidak tahan saudara. Waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya tidak tahan untuk nangis. Saya ketemu dengan hadirat Tuhan itu sepertinya saya dipeluk sama Tuhan. Seperti saya merasakan satu pelukan kasih yang membuat saya begitu nyaman. Rasanya saya tidak ingin lepas dari tangan Tuhan yang memegang saya erat-erat. Seperti itulah hidup saudara dan saya di akhir zaman. Goncangannya tambah keras, tapi Tuhan buktikan Dia peluk saudara dan saya dengan tangannya yang kuat. Siang ini Tuhan berkata, tidak ada satupun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Engkau aman. Itu firman yang berkata, bukan Bu Eli. Waktu saya baca itu saya berkata, Tuhan betapa luar biasanya Engkau pemberi harapan yang pasti atas hidup saya sebagai orang benar. Walaupun jalani hidup orang benar, diaibkan orang, dihakimi, diomongi yang negatif, disakiti, ada kerugian. Tapi ketika saya melihat bagaimana Tuhan berkata, nak aku dekap engkau, aku peluk engkau erat-erat. Aku sedang memeluk engkau, tidak ada satu goncangan, ada satu bahaya, ada satu apapun kekuatan yang bisa merebut dari tanganku. Itulah Tuhan Yesus yang berdiri siang ini buat saudara dan saya. Ya, hari ini tidak boleh sedih ya saudara.
Hari ini gembira. Kenapa? Pikiran saudara sudah yakin ada pemberi harapan yang pasti. Amin. Ya, waktunya sudah habis saudara ya. Kita tidak kerasa kalau waktunya Instagram ini bisa panjangan masih enak saudara ya. Kita bisa santai, mungkin hari ini Sabtu agak santai juga ya buat saudara yang tidak kerja. Yuk kita berdoa. Sampai ketemu nanti di live hari Selasa ya. Hari Rabu, Jumat kita berusaha memaksimalkan memberikan vitamin buat saudara semua supaya kita tetap teguh di akhir zaman. Jangan dibodoh-bodohi iblis. Jangan mau dibodohi iblis, sedih, depresi, stres ya. Sehingga banyak orang hari ini obat penenang di apotek itu habis stoknya rata-rata. Saya diceritai sampai saya bilang, wih luar biasa ya banyak orang depresi. Orang dunia bisa depresi karena pengharapannya palsu saudara. Tapi buat saudara dan saya, tidak ada kata depresi. Sorry untuk depresi, sorry untuk stres. Karena hari ini Tuhan berpesan, bergembiralah. Ya, karena Tuhan sudah memberi harapan pasti, jaminan mutu. Yuk berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat siang ini. Kalau kami menerima vitamin-Mu, di mana kami tahu bahwa Engkau sebagai pemberi harapan yang pasti tidak pernah mengecewakan kami. Kami akan tetap kuat berdiri sampai pada akhirnya kami pulang ke rumah Bapa. Kami mau bergembira, kami mau punya intim, iman, itikat, tetap teguh, tekad hati, percaya kepada Tuhan, tidak ada yang bisa merubah hidup kami. Walaupun keadaan kami hari ini bertambah buruk, kami mau Tuhan mendeklarasikan iman kami tetap dekat. Asal aku punya Yesus, aku pasti pulih. Aku pasti diberkati, aku pasti sehat, aku pasti punya masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Itulah iman kami sebagai anak-anak-Mu di akhir zaman. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satu kekuatan yang bisa merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami tetap tenang dan percaya di hari-hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, yang sakit sembuhkan, yang alami masalah ekonomi Tuhan. Kami percaya siang ini ada terobosan berkat. Kalau Engkau siang ini berkhotbah tentang wanita pendarahan 12 tahun menderita, siang ini kami deklarasikan iman. Siang ini Engkau berpaling dan Engkau berkata buat setiap kami, aku akan pulihkan keuangan-Mu. Aku akan sembuhkan Engkau. Aku akan buat terobosan di mana apa yang tidak pernah Engkau lihat, apa yang tidak pernah Engkau dengar. Kami terima siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemenangan deklarasi iman siang ini Tuhan. Kami akan melihat akan banyak mujizat-mujizat terjadi pada saat kami mendeklarasikan iman di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami ini Tuhan. Kota-kota kami. Virus corona segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya.